Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan semua pada perkuliahan pertama mata kuliah matrikulasi asas teknik kimia. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi yang pertama, yaitu satuan dan dimensi. Perkenalkan, nama saya Rahmati Evitasari. Saya akan bersamai teman-teman semua selama perkuliahan matrikulasi untuk mata kuliah Azas Teknik Kimia, TRK, Teknik Reaksi Kimia, dan juga Matematika Teknik Kimia. Sebelum kita memulai perkuliahan atau pembelajaran pada kesempatan kali ini, saya persilahkan teman-teman untuk memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Dipersilahkan. Baik, untuk materi yang pertama yaitu satuan dan dimensi. Kompetensi yang diharapkan yaitu mahasiswa mampu memahami dan melakukan konversi pada satuan dan juga dimensi. Mari kita masuk ke materi yang pertama, yaitu apa itu satuan dan juga dimensi. Apa bedanya antara keduanya? Jadi, dimensi merupakan konsep dasar dari perhitungan, dari pengukuran. Jadi dimensi adalah konsep dasar dari pengukuran. Misalnya ketika kita mengukur panjang atau waktu atau berat atau temperatur. Jadi dimensi ini adalah pengukurannya. Apa yang diukur? Panjangkah, waktukah, beratkah, atau masakah, atau temperatur. Bedanya dengan satuan atau units dalam bahasa Inggris, units ini atau satuan merupakan cara kita untuk mengekspresikan dimensi. Misal, dari dimensi panjang, kita bisa mengekspresikan panjang dengan satuan meter, inci, kilometer, feet, dan lain sebagainya. Untuk waktu, kita bisa mengukur dengan satuan jam, menit, detik, hari, tahun, dan lain sebagainya. Jadi itu adalah perbedaan mendasar dari dimensi dan juga unit. Kalau dimensi itu adalah pengukurannya, apa yang diukur, sedangkan unit atau satuan ini adalah cara kita untuk mengekspresikan angka yang mengekspresikan dari dimensi tersebut. Dengan kita menambahkan satuan pada sebuah angka, artinya kita memberikan nilai pada angka tersebut. Jadi angka tersebut akhirnya memiliki makna, misal 5 meter, artinya panjangnya adalah 5 meter. Tidak hanya panjangnya 5. Jika suatu angka tanpa units atau tanpa satuan, maka akan menjadi meaningless atau dimensionless. Kemudian kenapa kita harus mempelajari satuan dan juga dimensi? Karena ada berbagai cara untuk menyatakan satuan. Contohnya tadi saya bisa menyebutkan ada meter, ada inch, ada kilometer, feet, dan banyak lagi. Secara garis besar, untuk yang dekat dengan dunia engineering, kita sering menggunakan dua sistem. Yang pertama adalah SI atau biasanya disebut dengan international system. Itu contohnya adalah meter, kemudian kilogram, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah American Engineering System. Ini adalah sistem satuan yang digunakan di Amerika, oleh engineer di Amerika. Sedikit berbeda dengan British Unit dan juga US Conventional.
System. Jadi ada berbagai cara untuk menyatakan satuan. Contohnya dari American Engineering System itu kita biasa menggunakan feet, kemudian inch, kemudian derajat Fahrenheit, dan lain sebagainya. Jadi karena alasan tersebut, kita harus mempelajari bagaimana perbedaan satuan-satuan tersebut. Karena banyak dari rujukan-rujukan engineering itu yang berasal dari Amerika, jadi banyak menggunakan American Engineering System. Jadi banyak menggunakan feet, inch, derajat Fahrenheit yang kebanyakan dari kita di Indonesia tidak familiar dengan itu. Contohnya seperti berikut. Pada International System, panjang diukur dengan meter, massa diukur dengan kilogram. Sedangkan pada American Engineering System, panjang diukur dengan feet, mass diukur dengan pound atau ditulis dengan lb, dan beberapa berbedanya ada temperatur, biasanya digunakan Fahrenheit. Sedangkan pada International System, temperatur diukur dengan Kelvin. Jadi ini adalah beberapa perbedaan dari International System dan juga American Engineering System. Yang perlu kita pelajari di sini adalah bagaimana kita tidak salah mempersepsikan satuan itu sendiri. Misal di dalam kehidupan sekarang di Indonesia saat ini, kalau kita bilang ons, biasanya kita akan langsung berpikiran satu ons itu ada 100 gram. Biasanya kalau di pasar-pasar seperti itu. Tetapi bisa teman-teman cek ounce di dalam bahasa Inggrisnya ditulis dengan ounce atau oz, itu bukan 100 gram. Dia bukan 100 gram. Bisa dicek sendiri nanti di beberapa tabel konversi bahwa 1 ounce itu hanya 28 gram. Jadi berbeda. Jadi itu pentingnya si satuan dan pemahaman kita terhadap satuan itu sendiri. Contoh lagi untuk penulisan. Misal untuk penulisan yang sering salah, misal gram. Gram biasanya dituliskan dengan GR. Padahal penulisan yang benar adalah penulisan yang salah. Penulisan yang benar adalah hanya G. Atau volume, biasanya nulisnya L kecil, liter. Seharusnya adalah L besar. Itu adalah atau pound itu juga ditulis dengan LB. Jadi LBM itu artinya pound mass, ada juga LB force, jadi pound force, dan juga pound mole. Jadi untuk American Engineering digunakan pound yang ditulis dengan LB. Bahasan kita selanjutnya yaitu bagaimana kita bisa mengubah antara kedua sistem ini, dari berbagai jenis satuan. Untuk mengubah, kita menggunakan sistem konversi dan juga faktor konversi. Jadi untuk mengkonversikan berbagai satuan, kita membutuhkan tabel konversi atau konversi unit. Misal 1 pound mass itu adalah 453,59 gram atau 0,45 sekian kilogram. Kemudian 1 kilo adalah 1000 gram. Untuk panjang ada 1 inch, itu merupakan nilainya sama dengan 2,54 cm. Pressure dan lain sebagainya. Ada banyak sekali contoh tabel konversi yang ada di internet. Bisa rekan-rekan download sendiri ya untuk tabel konversi. Selanjutnya bagaimana sih cara kita untuk mengkonversikan unit atau satuan? Langsung kita praktekkan saja.
Untuk yang pertama, 2 km itu berapa miles ya? Jadi untuk menghitung konversinya kita lihat dari tabel konversi. Kita tuliskan dulu 2 km sama dengan 2 km dikalikan, kita lihat sekarang ke tabel konversi. 1 meter adalah 3,28 feet. Jadi kita tuliskan di sini. Oh benar, ini masih dalam satuan kilometer, jadi kita ganti dulu ke satuan meter. Berarti dikalikan, di sini adalah kilometer, kemudian di atas adalah meter. 1 kilometer adalah 1000 meter. Kita konversikan ke meter, kemudian dikali lagi, baru kita konversikan 1 meter ke 3,28 feet. Jadi di sini bisa salib coret di sini. Di sini kilometer bisa dicoret dengan kilometer. Kemudian sekarang kita konversikan meter ke feet. Di sini meter, feet. Satu meter adalah 3,2808 feet. Berarti meternya bisa saya coret. Sekarang ini baru sampai feet, berarti tinggal kita ganti ke miles. Di sini ada 1 mile adalah 5280 feet. Berarti kita kalikan yang di atas mile, yang di bawah feet. Berarti 1 mile adalah 5280 feet. Berarti feetnya sudah bisa dicoret. Sekarang tinggal kita hitung 2 kali 1000 kali 3,2808 dibagi 5280. Hasilnya adalah 1,243 miles. Jadi gitu ya caranya. Jadi kita tuliskan dulu satuan yang awal. Jadi di sini ada 2 km. Kemudian kita cari konversi dari tabel konversinya. Kalau ada dari kilometer langsung ke miles, kita bisa langsung hitung aja 2 km sama dengan 2 km dikali yang di atas miles, yang di bawah kilometer. Ini berapa, ini berapa. Tapi karena di tabel konversi kita nggak punya konversi dari kilometer menuju miles, jadinya kita harus pakai data yang ada. Jadi di sini adanya kita tahu bahwa 1 kilometer adalah 1000 meter. Baru kita konversikan lagi, di sini ada 1 meter adalah 3,28 feet. Baru kita masukkan ke feet, konversikan ke feet. Baru habis itu baru tahu ada konversi antara mile dan juga feet, baru kita masukkan di sini. Kemudian kita dapatkan hasilnya 2 km adalah 1,243 miles. Contoh selanjutnya, kita akan mengkonversikan 60 mile per jam menjadi feet per second. Di atas sudah tahu bahwa konversi dari miles ke feet ini sudah ada. 1 mile ada 5280 feet. Kemudian jam ke second kita sudah tahu. Sekarang kita tinggal hitung. Jadi 60 miles per jam sama dengan 60 miles per jam dikalikan konversinya. Tadi kita sudah tahu
dari tadi ada di atas 1 mile adalah 5280 feet. Kemudian ini adalah 1 miles. Jadi dibagi dengan yang sama. Jadi di sini miles yang bisa kita coret sudah terkonversi menjadi feet. Sekarang kita tinggal mengkonversi dari jam menuju second. Jadi jamnya kan di bawah di sini. Berarti sekarang kita untuk membagi, untuk menghilangkan, berarti jamnya ada di atas pembilang. Kemudian penyebutnya adalah detik atau second. Kita tahu bahwa 1 jam adalah 3600 second. Berarti sekarang bisa kita coret jamnya. Jadi satuannya tinggal feet per second. Sekarang tinggal kita kali 60 kali 5280 kali dibagi 3600, hasilnya adalah 88 feet per second. Contoh selanjutnya, 1 inch per second kuadrat menjadi berapa miles per tahun kuadrat. Langsung kita konversikan. 1 inch per second kuadrat sama dengan 1 inch per second kuadrat. Berarti inchnya harus kita cari konversinya. 1 feet itu adalah 12 inch, ada enggak? Tapi 1 feet adalah 12 inch. Jadi kita konversikan dulu ke feet. Inch ada di pembilang, berarti untuk membagi kita taruh di bawah inch. Kemudian akan kita konversikan ke feet. 1 feet adalah 12 inch. Jadi inchnya sekarang bisa dicoret. Selanjutnya kita konversikan feet ke miles. Tadi udah tahu feetnya ada di atas, berarti sekarang harus kita bagi dibalik. Berarti 1 mile adalah 5280 feet. Jadi feetnya sekarang bisa dihapus. Sudah dikonversi menjadi miles. Sekarang kita tinggal mengkonversi waktunya dari second menjadi tahun. Kayaknya nggak cukup, saya geser sedikit. Sekarang karena ini kuadrat, berarti jangan lupa nanti satuannya pun juga dikuadratkan pada saat konversi. Untuk secondnya di atas, berarti sekarang second menuju jam dulu biar terlalu banyak. Jadi di sini 1 jam adalah 3600 second. Kemudian 1 hari ada 24 jam. Berarti sekarang kita tulis di sini hari, kemudian di atas jam, karena kita akan mencoret jam di sini. 1 hari adalah 24 jam. Sekarang kita dari hari menuju tahun. 1 tahun itu ada 365 hari. Sekarang sudah bisa tercoret semua. Second kita coret dengan yang awal, kemudian jam terhapus, hari terhapus. Sekarang tinggal tahun. Jangan lupa di sini diminta bahwa second kuadrat. Artinya di sini juga harus dikuadratkan. Untuk hanya bagian yang ini, hanya bagian yang konversi jam. Ini tinggal dihitung, hasilnya adalah, bisa dihitung sendiri, hasilnya 1,57 kali 10 pangkat 16 miles per
tahun kuadrat. Jadi ini beberapa contoh untuk proses cara kita mengkonversi. Jadi kita membutuhkan yang pertama adalah tabel konversi, kemudian kita tinggal memasukkan angka konversi tersebut atau unit konversi ke dalam persamaan yang akan kita konversikan. Sampai di sini. Jika nanti kalau masih ada yang mau ditanyakan bisa dicatat dulu, nanti kita diskusikan selanjutnya. Jadi selanjutnya ini ada latihan, nanti bisa dilampir. Akan saya minta lampirkan ketika mengisi presensi. Jadi ini silahkan dikerjakan secara mandiri. Ada 2 soal. Soal yang pertama mengkonversikan satuan 25 liter ATM jadi satuan BTU. Selanjutnya ada konversikan, ada 5 soal. Silahkan dikerjakan secara mandiri. Kemudian, tadi kan kita mengkonversi angka-angka, misal dari 20 feet menjadi miles, menjadi meter, dan lain sebagainya. Sekarang kita akan mengkonversi dalam persamaan matematika. Jadi konversi ini tidak hanya bisa digunakan dalam unit dalam satuan yang berdiri sendiri, tapi juga kita bisa mengkonversi juga pada persamaan matematis. Kita langsung masuk ke contoh aja. Diketahui sebuah persamaan gerak D sama dengan 3T minus 4, di mana D satuannya adalah feet dan T satuannya adalah second. Ditanyakan yang pertama, apakah satuan untuk konstanta 3 dan 4? Dan yang kedua adalah turunkan persamaan ke dalam satuan meter dan jam. Jadi kita diminta mengubah persamaan D, di sini satuannya masih feet, kemudian 3T, T-nya masih dalam second, minus 4 diubah menjadi meter dan juga jam. Sekarang untuk penyelesaiannya, kita ketahui persamaannya adalah D dalam satuan feet sama dengan 3 T dalam satuan second dikurangi 4. Yang pertama, apakah satuan untuk konstanta 3 dan 4? Dalam sebuah persamaan, satuan itu harus selalu sama. Misal, saya menambahkan 4 meter ditambah dengan 4 meter, hasilnya adalah 8 meter. Jika saya menambahkan 4 meter dengan 4 cm, ini kita nggak bisa. Kita harus mengkonversikan salah satunya menjadi satuan yang sama. Misal di sini saya konversikan meternya menjadi sentimeter. Jadi kita ubah dulu menjadi 400 cm ditambah dengan 4 cm sama dengan 404 cm. Jadi ini adalah rules pertama di dalam satuan ketika kita menambahkan maupun mengurangi, harus satuannya selalu sama. Jika ada yang berbeda, maka konversikan. Sama seperti soal yang ini. Di sini D-nya adalah feet. Berarti semua di sini satuannya juga harus feet. Ruas yang pertama di sini satuannya harus feet, 4 satuannya juga harus feet. Berarti untuk konstanta 3 itu satuannya adalah feet per second. Kenapa feet per second? Karena di sini dikalikan dengan second. Jadi begini. Di sini kan 3
satuannya apa, saya tulis dengan X dikalikan dengan second. Satuan keseluruhan ini harus feet. Berarti 3 ini satuannya adalah feet. 3x. X ini satuannya adalah 3 feet per second. Sedangkan untuk 4, karena harus dalam feet dan tidak ada variabel lain yang mempengaruhi, jadi 4 satuannya tetap feet. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, yang B, turunkan persamaan ke dalam satuan meter dan juga jam. Jadi untuk yang kedua ini, yang B kita akan konversikan satu-satu. Jadi D kita konversikan dari feet menuju meter, kemudian T kita konversikan dari second menuju jam. Yang pertama kita punya D dalam feet sama dengan D aksen, artinya ini untuk membedakan dengan D yang pertama ini, kita tambahkan aksen. D aksen dalam meter, kan tadi dimintanya dalam satuan meter, dikalikan dengan konversinya. Jadi dikonversikan 1 meter itu adalah 3,28 feet. Jadi ini tinggal kita kalikan, meter hilang, berarti hasilnya adalah 3,28 D aksen dalam meter. Kemudian yang kedua kita konversikan 3T dalam satuan second dikurangi 4. Jadi 3 T-nya kita konversikan sekarang, T aksen dalam jam dikali dengan konversinya. Jam, yang di bawah jam, yang atas adalah second. Jadi 1 jam adalah 3600 second atau detik dikurangi 4. Ini hasilnya bisa dihitung 3 dikali 3600, itu hasil 10.800 T aksen dalam jam dikurangi 4. Sekarang kita tinggal menggabungkan dua persamaan ini, jadi 3,28 D aksen sama dengan 1800 T aksen dikurangi 4. Berarti D sama dengan 10.800 dibagi dengan 3,28 T aksen dikurangi 4 per 3,28. Hasilnya silahkan dihitung sendiri. Jadi persamaan yang didapat nanti teman-teman hitung sendiri ini merupakan persamaan dari yang menghubungkan antara D dengan T dalam satuan meter dan juga jam. Jadi ini adalah satu contoh konversi pada persamaan matematika. Selanjutnya untuk latihan sendiri, ini untuk konversi dalam persamaan matematika. Diketahui persamaan untuk koefisien transfer panas gas turbulen dalam pipa adalah H sama dengan 16,6 Cp dikali dengan G pangkat 0,8 dibagi dengan G pangkat 0,2, dimana di sini 16,6 ini hanya sebagai konstanta, jadi hanya angka biasa, bisa kita simbolkan menjadi alfa dikalikan dengan Cp kali G pangkat 0,8 dibagi D pangkat 0,2.
di mana Cp adalah kapasitas panas dengan satuan BTU per pound derajat Fahrenheit, diminta untuk mengkonversikan menjadi kilokalori per kilogram derajat Celcius. Kemudian D adalah diameter pipa, satuannya adalah inch, diminta untuk mengkonversikan menjadi meter. G kecepatan massa, satuannya pound per feet kuadrat second, diminta menjadi jaksen kilogram per meter kuadrat second. Kemudian H koefisien transfer panas, satuannya BTU per jam feet kuadrat derajat Fahrenheit, diminta menjadi kilokalori per jam meter kuadrat derajat Celcius. Dan untuk konstanta ini tetapan perbandingan hanya angka, menjadi alfa aksen. Jadi silahkan dicari persamaan matematis dengan satuan yang diminta dengan mengkonversikan satuan-satuan tersebut. Jadi tadi kita sudah mempelajari bagaimana mengkonversi apa itu satuan, mengkonversikan satuan, selanjutnya mengkonversikan satuan dalam persamaan matematika. Sekarang kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu analisis dimensi. Jadi analisis dimensi ini kita lakukan karena ada berbagai fenomena dalam bidang teknik kimia dengan banyak variabel, sehingga kita memerlukan penyederhanaan agar kasus tersebut tidak terlalu kompleks. Jadi gunanya analisis dimensi ini nantinya kita bisa menganalisis sebuah kasus, kemudian kita mendapatkan persamaan matematika, kemudian akan kita korelasikan pada berbagai dimensi untuk scaling up maupun scaling down, untuk memperbesar maupun memperkecil. Ketika kita melakukan analisis dimensi, maka kita akan mendapatkan berbagai persamaan atau korelasi yang konsisten secara dimensional. Nah, kemudian kita dari analisis dimensi kita akan mendapatkan yang namanya kelompok tak berdimensi, kelompok bilangan tak berdimensi, atau bilangan tak berdimensi. Jadi ini adalah angka-angka yang merupakan suatu variabel yang nantinya akan bermanfaat ketika kita menganalisis suatu sistem atau kasus, umumnya di proses aliran fluida, perpindahan panas maupun perpindahan massa. Jadi ada kelompok bilangan tak berdimensi. Kita langsung masuk ke contoh analisis dimensi. Jadi di sini ada beda tekanan atau delta P antara dua ujung pipa di mana fluida mengalir di dalam pipa. Perbedaan tekanan ini merupakan fungsi dari diameter pipa, panjang pipa atau L, kemudian kecepatan fluida V, densitas fluida ρ, dan juga viskositas fluida atau mu. Tinjaulah analisis dimensinya. Pertama, kita mengekspresikan dulu informasi-informasi ini dalam penulisan matematis atau bahasa matematikanya. Jadi di sini diketahui bahwa beda tekanan adalah fungsi-fungsi dari berbagai variabel ini. Jadi kita tuliskan dalam bahasa matematikanya. Delta P merupakan fungsi dari D, L, V, ρ, dan mu. Sehingga bisa kita tuliskan juga bahwa delta P itu sama dengan K dikalikan dengan D dikali dengan L dikali dengan V dikali dengan ρ dikalikan dengan mu. Saya kelewat sedikit di sini K. Jadi ini adalah konstanta
konstanta atau angka bebas dikalikan dengan D pangkat A, karena kita nggak tahu persamaan matematis yang nanti menggambarkan proses beda tekanan ini. Jadi kita menebak-nebak persamaan matematisnya. Jadi di sini D pangkat dengan A ini nanti kita cari nilainya, kemudian L pangkat B, V pangkat C, Rho pangkat D, dan mu pangkat E. Untuk dimensi, belum dibahas ya. Dimensi dasar itu merupakan besaran-besaran. Misal tadi ada massa, ada berat, ada panjang, kemudian ada waktu, temperatur. Untuk dimensinya itu disimbolkan, untuk massa adalah M, kemudian panjang ini disimbolkan dengan L atau length, waktu dengan T, kemudian untuk temperaturnya adalah theta. Jadi ini adalah penulisan dimensi dari beberapa pengukuran. Nanti bisa dicari untuk dimensi-dimensi yang lainnya. Lalu di sini itu diameter, panjang kita, L, sudah yang kita butuhkan ada semua. Jadi sekarang kita menganalisis dulu dimensinya, dimensi yang ada di kasus ini. Yang pertama kita punya variabel D. Ini satuannya adalah kilogram per kita mulai dari beda tekanan dulu. Delta P ini satuannya adalah kilogram meter second kuadrat, berarti dimensinya adalah kilogram, itu adalah satuan massa, berarti kita tulis dengan M. Kemudian meter ini adalah satuan panjang, berarti kita tuliskan dengan L, tetapi dia sebagai penyebut, dia ada di bawah, artinya dia adalah pangkat minus 1. Kemudian S ini adalah waktu, second adalah waktu, berarti kita tuliskan sebagai T di sini pangkat kuadrat. Kemudian dia posisinya ada di bawah atau menjadi penyebut, berarti minus 2. Ini untuk variabel satuan dan dimensi. Selanjutnya setelah delta P kita punya satuan variabel yang kedua yaitu dimensi, yaitu diameter pipa. Satuannya adalah meter, berarti satuannya adalah satuan panjang L. Kemudian untuk panjang pipa L itu satuannya juga meter, berarti panjang. Kemudian untuk kecepatan fluida V satuannya adalah meter per second, berarti meter L second di bawah, berarti T minus 1. Untuk Rho adalah kilogram per meter kubik, berarti massa per T minus 3. Yang terakhir adalah mu, satuannya kilogram per meter second, satuannya berarti kilogram massa, meter L minus 1 karena di bawah, kemudian second waktu time minus 1. Ini adalah analisis dimensi dari variabel-variabel tersebut. Sekarang kita masukkan ke persamaan matematis yang kita susun yang pertama tadi. Jadi tadi kita dapat delta P
adalah K dikali dengan D pangkat A, L pangkat B, V pangkat C, Rho pangkat D, dan mu pangkat E. Kita masukkan dimensi-dimensi itu masing-masing ke persamaan. Delta P tadi adalah M L minus 1 kali T pangkat minus 2 sama dengan K karena dia hanya konstanta bisa kita hilangkan, bisa tidak perlu kita tulis di sini. Jadi kita langsung masuk D. D adalah L, berarti ini ada L pangkat A. Kemudian untuk L panjang ini adalah L juga, berarti L pangkat B. Yang ketiga V, satuannya dimensinya adalah L T minus 1, berarti L T minus 1 pangkat C. Untuk Rho M T pangkat minus 3 pangkat D dikalikan dengan mu, dimensinya adalah ML minus 1 T minus 1 pangkat E. Di sini kita punya L, T, dan M. Berarti kita akan satukan masing-masing berdasarkan dimensi yang sama. Berarti di sini ada M, L minus 1, T minus 2 sama dengan kita satukan yang sama L semua. Di sini L A ditambah dengan B ditambah dengan di sini L pangkat C ditambah C ditambah M, ini nggak ada L-nya. Kemudian yang terakhir minus 1 dikali E berarti minus E dikali dengan yang M. M itu ini pangkat D, kemudian ditambah pangkat E. Yang terakhir yaitu T, ini ada minus 1 kali C minus C, kemudian di sini minus 3 kali D, kemudian yang terakhir minus 1 pangkat bentar, ini meter berarti bukan T, maaf ini seharusnya L. ML pangkat minus 3, di sini juga L. Berarti yang L tadi dikurangi 3D. Kemudian yang T berarti hanya minus C dan minus E. Sekarang kita sudah dapat persamaan ini, kita tulis sebagai persamaan 2. Tadi yang di atas persamaan 1. Kita harus ingat bahwa dimensi selalu konsisten. Berarti atau konsistensi dimensi. Artinya kalau di sini M pangkat 1, artinya yang di sebelah kanan itu juga harus pangkat 1. Berarti untuk M, untuk massa, karena di sini pangkat 1, jadi 1 sama dengan ruas kanannya D plus E. Kemudian untuk L, kita lihat di sini adalah minus 1. Minus 1 sama dengan ini pangkatnya A plus B plus C minus 3D minus E. Kemudian untuk P ini adalah minus 2, pangkatnya sama dengan yang ruas kanan, berarti minus C minus E. Jadi di sini kita sudah mendapat 3 persamaan untuk menghitung konsistensi dimensi. Dari ketiga persamaan ini kita bisa menyederhanakan. Dari yang pertama ini kita bisa sederhanakan menjadi D sama dengan 1 minus E. Kemudian yang kedua D
di sini bisa kita sederhanakan. A sama dengan yang kedua dari persamaan ini kita dapatkan C sama dengan, kita pindah ruas, 2 minus E. Selanjutnya yang tersisa adalah persamaan yang di tengah ini. Kita substitusikan nilai C dan juga D ke dalam persamaan yang kedua. Jadi di sini D-nya disubstitusi dari 1 minus E, kemudian C-nya disubstitusi 2 minus E. Kita dapatkan hasil A sama dengan minus B minus E. Jadi sekarang kita punya 3 persamaan yang sudah disederhanakan. Dari persamaan yang sudah kita sederhanakan ini, yang didapatkan dari hasil analisis dimensi, kita masukkan lagi ke persamaan yang pertama. Delta P sama dengan K dikalikan dengan D pangkat A, L pangkat B, P pangkat C, Rho pangkat D, mu pangkat E. Untuk dimensi biasanya kita tulis dengan garis 3. Delta P sama dengan K D, A tadi sudah kita substitusikan minus B minus E, dikalikan dengan L, di B itu tetap, kemudian V pangkat C kita substitusikan dari persamaan yang di sini 2 minus E, kemudian Rho pangkat D, mu pangkat E. D ini tadi sudah kita hitung, D ini didapat 1 minus E. Sekarang tinggal kita sederhanakan lagi. Delta P sama dengan K dikalikan dengan D pangkat minus B dikali D pangkat minus E dikali L pangkat B, P pangkat 2 dikali V pangkat minus E dikali Rho kali Rho pangkat minus E kali mu pangkat E. Sekarang kita gabung-gabungkan lagi berdasarkan huruf-hurufnya. Jadi ini delta P sama dengan K. Sekarang yang berdiri sendiri di sini ada Rho, kemudian sama V kuadrat. Kita pisahkan ke ruas kiri. Delta P per pindah ruas V kuadrat dikalikan dengan Rho dikali V kuadrat, sama aja, cuman lazimnya Rho dikali V kuadrat sama dengan K. Kita gabungkan yang B, ini kan tinggal B dan E, jadi kita pisah yang B dengan E. Yang B ada L, kemudian D pangkat minus B, berarti di bawah. L per D pangkat B dikali dengan, sekarang kita kumpulkan yang E. Yang di atas yang nggak ada minusnya hanya mu, berarti mu per D kali V dikali dengan Rho pangkat E. Kita tuliskan lagi sedikit rearrangement, V kuadrat dikali dengan K L per D pangkat B dikali dengan dV Rho per mu pangkat minus E, karena dibalik. Nah, ini persamaan yang terakhir ini bisa kita simpulkan sebagai
seperti ini. Delta P, perubahan tekanan terhadap dibagi dengan rho per V kuadrat, ini merupakan kelompok tak berdimensi. Jadi ini adalah kelompok tak berdimensi. Bisa dicek kalau dibagi satuannya habis. Kemudian di sini L per D, ini juga satuannya habis. L itu satuannya meter. Kemudian D itu satuannya juga meter. Jadi habis. Ini adalah kelompok bilangan tak berdimensi. Di sini juga. Kemudian yang terakhir D kali V kali rho per mu, ini juga kelompok bilangan tak berdimensi. Nah, tujuan dari kelompok bilangan tak berdimensi ini menunjukkan beberapa value pada sistem. Misal yang pertama ini, delta P rho kali V kuadrat, ini adalah bilangan tak berdimensi yang namanya Euler number. Biasanya digunakan untuk menghitung pada pipa. Kemudian yang kedua, L per D, ini biasanya perbandingan antara jarak dengan diameter. Perbandingan antara jarak dan diameter. Biasanya kalau diameternya kecil, kemudian tapi panjang, itu dalam sistem, dalam pemipaan itu akan menunjukkan karakteristik yang berbeda. Kemudian yang terakhir, D kali V kali rho per mu. Mungkin teman-teman yang dari teknik kimia nggak akan asing dengan ini, yaitu kelompok bilangan tak berdimensi yang biasanya paling sering kita jumpai, yaitu Reynolds number. Reynolds number ini akan berhubungan pada jenis aliran pada pemipaan. Jadi ada aliran laminer, yaitu aliran yang steady, aliran yang tenang, dan juga ada aliran turbulen atau aliran yang acak. Jadi ini Reynolds number ini adalah cukup penting di dalam, ini sangat penting di dalam pemipaan untuk Reynolds number. Kalau nanti sering berhubungan dengan pemipaan, biasanya paling sering ketemu sama Reynolds number dan juga Euler number. Jadi ini adalah dari tadi awalnya dari kita tahu bahwa beda tekanan ini merupakan fungsi dari diameter panjang pipa, kemudian kecepatan fluida, densitas, dan juga viskositas. Kita analisis dimensinya, akhirnya kita mendapatkan 3 kelompok bilangan tak berdimensi yang akan mempengaruhi yang kita tahu akan mempengaruhi sistem aliran di dalam pipa tersebut. Jadi ada 3, Euler number, L per D, dan juga Reynolds number. Sepertinya cukup untuk materi yang pertama ini mengenai satuan dan juga dimensi. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, monggo saya persilahkan untuk bertanya. Nanti untuk WhatsApp group masih belum dibuat, jadi nanti bisa kita diskusikan lanjut mengenai WhatsApp group, atau bisa jawab langsung ke saya juga nggak apa-apa. Saya akhiri pertemuan materi yang pertama ini mengenai satuan dan dimensi. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.